Lu Yun menarik napas dalam-dalam. Meskipun perkataan makhluk hitam sebelum kematiannya membuatnya sedikit gelisah, sekarang bukanlah waktunya untuk panik. Meskipun makhluk hitam tadi hanya memiliki tingkat budidaya alam kuasi suci, saya dapat dengan mudah menghancurkannya sampai mati sekarang, tetapi itu hanyalah tiruan. Seberapa kuat tubuh aslinya? Mengapa ia menyerang saya begitu saja? Saya masuk ke sini. Apakah ada orang lain di ruang ini selain saya dan dia? Lu Yun sedikit mengernyit dan mulai memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Adapun mengapa dia masuk, 9 putaran alam semesta adalah salah satu alasannya. Mengenai tempat ini, Lu Yun juga memiliki pertimbangannya sendiri di dalam hatinya saat ini. Tetapi jika itu benar-benar yang dia pikirkan, maka dia pasti bukan satu-satunya di ruang ini, pasti akan ada orang lain yang masuk, tetapi setelah sekian lama, Lu Yun tidak melihat siapapun. Mungkinkah mereka semua baru saja dibunuh oleh makhluk itu? Saat ini, Lu Yun tidak yakin dengan kekuatan asli makhluk aneh itu. Mungkin dia lebih lemah darinya, tapi mungkin juga lebih kuat darinya. Selanjutnya, kamu harus lebih berhati-hati, kalau tidak perahu bisa terbalik di selokan. Lu Yun segera meningkatkan kewaspadaannya. Ketika dia bergerak maju lagi, kecepatannya jauh lebih lambat dan dia fokus memperhatikan situasi sekitarnya. Hahaha, itu menarik. Aku tidak menyangka setelah bertahun-tahun, sesuatu yang baik akhirnya akan datang kepadaku. Sekarang aku punya sesuatu untuk dimainkan. Ayo. Pada saat ini, suara makhluk hitam keluar dari kabut lagi, tetapi suaranya menjadi berisik, seolah-olah ada jumlah yang sangat besar. Namun, adegan berikutnya secara langsung membuktikan dugaan ini. Makhluk hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kabut dan bergegas menuju Lu Yun. Lu Yun sudah berjaga-jaga. Dia mengelak dan menghindari serangan bayangan hitam itu. Pada saat yang sama, dia membuka mata dewanya dan melihat bayangan hitam itu, ingin tahu apa itu. Benda apa ini? Lu Yun terkejut. Dia melihat bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya semuanya terkondensasi dari semacam kabut hitam. Bentuknya berbeda-beda, tapi tanpa kecuali, semuanya memancarkan tekanan yang kuat. Masing-masing dari mereka memiliki puncak alam kuasi suci. Hati Lu Yun tenggelam. Meskipun bayangan hitam ini tidak terlalu kuat secara individu, jumlahnya banyak, bergerak cepat, dan bekerja sama secara diam-diam terjerat oleh mereka, mereka mungkin akan sangat merepotkan. Bahkan dengan tingkat kultivasinya saat pertama kali memasuki alam suci, kemungkinan besar dia akan terjerat dan dimakan sampai mati. Nak, apa kabar? Apa kamu takut? Sudah kubilang aku akan kembali. Suara sosok hitam yang dibunuh oleh Lu Yun terdengar lagi, sangat arogan. Kamu bisa membunuh salah satu klonku, dan kamu memang memiliki kekuatan. Tapi bagaimana dengan sekarang? Para pengawal Dewa Bayangan ini adalah klonku. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang sebanding dengan puncak alam kuasi Sein. Terlebih lagi, jumlah mereka jauh sekali. Di luar imajinasimu, suara makhluk hitam itu terdengar lagi, nadanya penuh kebanggaan dan percaya diri. Penjaga Dewa Bayangan, hati Lu Yun tergerak. Tampaknya tubuh bayangan hitam ini adalah penjaga ruang ini, dan klon ini adalah alat yang digunakannya untuk menjaga ruang ini. Kalau begitu, izinkan aku menunjukkan kekuatanmu. Kilatan melintas di mata Lu Yun. Dia memegang pedang dengan kedua tangannya, dan cahaya pedang yang terang tiba-tiba muncul dari pedang, menyebarkan banyak kabut di sekitarnya. Membunuh. Penjaga Dewa Bayangan tidak ragu-ragu sama sekali dan melancarkan serangan langsung ke arah Lu Yun. Untuk sesaat, energi pedang ada di mana-mana, kabut hitam bergulung, dan seluruh ruangan dijungkir balikan oleh kekuatan yang kuat ini. Lu Yun memegang pedang panjang dan mampu bertahan dari pengepungan pengawal Dewa Bayangan dengan mudah. Kemanapun energi pedang lewat, pengawal Dewa Bayangan terbunuh satu demi satu dan menghilang menjadi gumpalan asap hitam. Namun, yang mengejutkan Lu Yun adalah pengawal Dewa Bayangan yang telah terbunuh sebenarnya berkumpul kembali, dan jumlah mereka tidak berkurang sama sekali, seolah-olah mereka bisa dibunuh tanpa henti. Hah, apa yang terjadi? Lu Yun terkejut. Hahaha nak, percuma saja. Klonku semuanya abadi. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Suara makhluk hitam itu terdengar lagi, nadanya penuh ejekan dan bercanda. Lu Yun mengabaikan pihak lain dan terus menyerang dengan pedangnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia berusaha, jumlah pengawal Dewa Bayangan tetap di 999. Terlebih lagi, setiap kali dia membunuh beberapa pengawal Dewa Bayangan, jumlahnya sebanyak 999. Penjaga Dewa Bayangan itu tetap berada di angka 999. Penjaga Dewa akan berkumpul kembali dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ini bukan jalan yang harus ditempuh. Aku pasti akan termakan di sini. Lu Yun merasa cemas. Dia menahan serangan penjaga Dewa Bayangan sambil memikirkan tindakan balasan. Benar, ribuan bentuk pedang. Lu Yun tiba-tiba mendapat kilatan inspirasi. Dia membentuk segel dengan tangannya, dan energi pedang di tubuhnya melonjak dengan gila-gilaan, berubah menjadi sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya, menyapu ke arah Dewa Bayangan penjaga. Transformasi pedang adalah teknik pedang yang diciptakan oleh Lu Yun. Teknik ini sangat kuat, dapat mengubah energi pedang menjadi sinar yang tak terhitung jumlahnya, dengan jangkauan serangan yang luas. Selain itu, setiap pedang Qi mengandung niat pedang yang kuat, yang cukup untuk membunuh orang alam yang sama. Yang kuat. Benar saja, setelah Lu Yun menggunakan pedangnya untuk berubah menjadi ribuan, para penjaga Dewa Bayangan itu tiba-tiba menderita kerugian besar. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuh mereka dan mencekik mereka hingga berkeping-keping. Hahaha, berhasil. Lu Yun sangat gembira saat melihat ini.
Dia terus mengaktifkan elemen pedang dan menggunakan ribuan bentuk pedang untuk mencekik para penjaga Dewa Bayangan. Namun, yang membuat Lu Yun merasa aneh adalah meskipun pengawal Dewa Bayangan dicekik berkeping-keping, mereka tidak menghilang menjadi asap hitam seperti sebelumnya, melainkan berubah menjadi awan kabut hitam, melayang di udara. Hah, apa yang terjadi? Lu Yun bingung. Dia mengamati kabut hitam dengan cermat dan menemukan ada sedikit nafas kehidupan di kabut hitam. Mungkinkah? Hati Lu Yun tergerak, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Pada saat ini, kabut hitam yang melayang di udara tiba-tiba mulai menyatu satu sama lain, dan dalam sekejap mata, mereka bergabung menjadi kabut hitam besar. Kabut hitam bergulung dan melonjak, mengeluarkan suara menderu pelan, seolah-olah ada keberadaan menakutkan yang akan lahir darinya. Ketika Lu Yun melihat ini, kegelisahan yang kuat tiba-tiba muncul di hatinya. Dia dengan cepat mundur sambil menatap kabut hitam dengan kewaspadaan. Kabut hitam bergulung sejenak, lalu perlahan menghilang, menampakkan pemandangan di dalamnya. Saya melihat raksasa setinggi 100 kaki, tubuhnya terbuat dari kabut hitam, berdiri di depan Lu Yun. Raksasa itu memancarkan paksaan yang menakutkan, dan mata merahnya menatap Lu Yun, seolah ingin melahapnya. Puncak Saint Realm. Hati Lu Yun tenggelam. Dia tidak menyangka bahwa setelah penggabungan pengawal Dewa Bayangan, mereka akan menjadi begitu kuat. Wah, kamu sangat baik, kamu sebenarnya bisa memaksaku untuk menggunakan diriku yang sebenarnya, tapi itulah akhirnya. Suara raksasa itu rendah, dengan tekanan yang kuat. Kamu ini apa? Lu Yun bertanya dengan suara yang dalam. Aku adalah penjaga ruang ini, Shadow Demon. Raksasa itu berkata dengan dingin, sebagian besar makhluk yang masuk ke tempat ini sebelumnya dibunuh olehku. Kamu adalah orang pertama yang bisa memaksaku untuk menggunakan diriku yang sebenarnya. Kamu sangat bagus, bagus. Wali, Lu Yun mengerutkan kening, wali untuk apa? Jaga warisan ruang ini. Shadow Demon berkata dengan dingin, oke, berhenti bicara omong kosong dan menderita kematian. Sebelum dia selesai berbicara, Shadow Demon mengayunkan tinjunya yang besar dan memukul Lu Yun. Ketika Lu Yun melihat ini, dia tidak berani mengabaikannya dan dengan cepat mengayunkan pedangnya untuk melawan. Ledakan, terdengar suara keras, dan Lu Yun dipukul oleh Shadow Demon dan terbang menjauh, dengan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Sungguh kekuatan yang sangat kuat. Lu Yun terkejut. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan iblis bayangan ini begitu menakutkan. Nak, jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, bersiaplah untuk mati di sini seperti 9.999 penyusup di depanmu. Begitu banyak, Lu Yun terkejut pada awalnya, dan kemudian berpikir bahwa reruntuhan Kunlun telah ada entah sudah berapa tahun. Mungkin lebih tua dari keberadaan dunia ini. Secara kebetulan, wajar jika sebagian orang datang ke sini. Namun, memikirkan kekuatan iblis bayangan ini, Lu Yun merasa itu normal. Lagi pula, orang ini juga berada di level puncak alam suci. Dapat dikatakan bahwa dia berada di puncak dunia ini. Hanya ada segelintir orang yang bisa menyaingi dia meninggalkan dunia ini. Tentu saja, situasi klan Nether cukup istimewa. Jumlah mereka sangat sedikit dan bahkan kekuatan mereka kurang. Sangat jarang bertemu seseorang di puncak alam suci di ruang ini. Tuan telah menetapkan aturan. Mereka yang bisa datang ke sini semuanya adalah orang-orang tingkat suci yang dikenali oleh kuali alam semesta 9 putaran. Suara iblis bayangan sepertinya datang dari segala arah, dengan sedikit ketidakpastian dan keanehan. Wah, karena kamu di sini, kamu ditakdirkan untuk mewarisi, tetapi jika kamu ingin mendapatkan warisan, kamu harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan ini. Hati Lu Yun terguncang, dan kilatan petir melintas di benaknya. Budidaya di alam suci, diakui oleh kuali alam semesta 9 putaran. Semuanya terhubung secara seri, dan jawabannya siap keluar. Mungkinkah, ini adalah tempat warisan yang didirikan oleh senior itu? Lu Yun bergumam pada dirinya sendiri, dengan cahaya menyala keluar dari matanya. Tujuan perjalanannya ke reruntuhan Kunlun adalah untuk mewarisi warisan mantan pemilik kuali alam semesta 9 putaran. Menurut apa yang dikatakan senior Killing, ini adalah pria yang sangat kuat dengan bakat luar biasa dan kemampuan luar biasa melampaui alam suci dan mencapai alam yang tak terbayangkan. Bahkan manusia dewa lapis baja emas sebelumnya tidak sebaik senior ini. Demi warisan ini, Lu Yun menghadapi bahaya berkali-kali dalam perjalanannya, dan bahkan saudara baiknya Shen Yuanbao meninggal di dalamnya. Namun meski begitu, ia gagal berhasil menemukan tempat warisannya. Lu Yun hampir bertanya-tanya apakah dia telah menemukan tempat yang salah. Siapa yang mengira tempat warisan ini akan muncul di hadapannya seperti ini? Tidak perlu usaha keras untuk melewati sepatu besi dan tidak menemukan tempat. Lu Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Sepertinya kamu sudah bisa menebaknya. Ada sedikit apresiasi dalam nada suara Shadow Demon, ya, ini memang tempat warisan yang ditinggalkan oleh tuannya. Jika kamu ingin mendapatkan warisan dari tuannya, kamu harus melewati banyak hal tes, dan Anda baru saja memasuki level pertama. Level pertama, maksudmu masih banyak level lagi. Lu Yun mengangkat alisnya, merasa bersemangat di dalam hatinya. Dia ingin menjadi lebih kuat, ingin menemukan jalan ke depan, ingin menyelamatkan saudara perempuannya dan membangkitkan Shen Yuanbao, dan tempat warisan ini mungkin satu-satunya harapannya. Tentu saja, suara Shadow Demon berubah dingin, tetapi dengan kekuatanmu saat ini, aku khawatir kamu bahkan tidak akan mampu melewati level pertama. Begitu dia selesai berbicara, bayangan iblis itu berubah menjadi bayangan lagi dan bergegas menuju Lu Yun dengan kecepatan yang sulit ditangkap dengan mata telanjang.
Lu Yun telah bersiap dengan baik, dan cahaya keemasan di tanah mengalir sangat ekstrim, dan dia nyaris tidak bisa menghindari serangan itu dalam sekejap. Kecepatannya lumayan, suara Shadow Demon terdengar di telinganya, dengan sedikit ejekan, sayangnya, ini tidak cukup cepat. Lu Yun terkejut. Kecepatan bayangan iblis ini sebenarnya sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa kabut di ruang ini sepertinya menekan kecepatannya sampai batas tertentu. Tidak bisa bersembunyi. Wajah Lu Yun berubah sedikit, dan dia dengan cepat menggunakan kekuatannya untuk melindungi dirinya sendiri. Bayangan iblis itu memukul Lu Yun dengan keras dengan pukulan keras, dan Lu Yun dipukul dan mundur beberapa langkah. Wah, tubuhmu cukup kuat. Kamu benar-benar bisa menahan pukulanku. Suara Shadow Demon terdengar lagi, dengan sedikit keterkejutan, tapi apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku seperti ini? Sebelum dia selesai berbicara, Shadow Demon melancarkan serangan lagi. Kali ini, serangannya sebenarnya mengandung kekuatan aneh, seolah-olah bisa menembus tubuh dan mengenai jiwa secara langsung. Lu Yun mengerang dan merasakan sakit yang menusuk di kepalanya, seolah-olah dia ditusuk dengan keras oleh jarum baja yang tidak terlihat. Apakah ini telepati? Lu Yun terkejut. Nak, kamu rabun? Suara Shadow Demon penuh dengan penghinaan. Aku adalah penjaga bayangan master, bagaimana mungkin semut sepertimu bisa mengetahuinya? Lu Yun mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit yang parah, tapi hatinya terasa sedikit pahit. Meskipun dia telah menerobos ke alam suci, bagaimanapun juga, waktunya masih singkat, fondasinya tidak stabil, dan kekuatannya masih jauh di belakang iblis bayangan. Apa? Apa kamu takut? Suara Shadow Demon penuh dengan candaan, jika kamu takut, berlutut saja dan mohon ampun. Mungkin jika suasana hatiku sedang bagus, aku bisa mengampuni nyawamu. Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Lu Yun mendengus dingin, dengan kilatan keganasan di matanya. Aku, Lu Yun, tidak pernah tahu bagaimana menulis kata ketakutan. Demi warisan ini, aku harus mengalahkanmu. Petik 2. Benarkah? Kalau begitu biarkan aku melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Demon bayangan mencibir, berubah menjadi bayangan lagi, dan menyerang Lu Yun. Selanjutnya, Lu Yun dan Shadow Demon melancarkan pertempuran sengit. Shadow Demon sangat cepat, memiliki serangan yang aneh dan tidak dapat diprediksi, dan juga mahir dalam serangan telekinetik, membuat Lu Yun sangat sulit untuk dilawan. Meskipun kekuatan Lu Yun sedikit lebih rendah, dia memiliki pengalaman bertempur yang kaya dan bertekad untuk tidak pernah menyerah. Dia terus menghindar dan bertahan, mencari kelemahan Shadow Demon. Nak, kekuatanmu terlalu lemah, kamu bukan tandinganku. Ejek Shadow Demon sambil menyerang, aku menyarankanmu untuk menyerah, jangan sampai kamu kehilangan nyawamu dengan sia-sia. Diam, Lu Yun meraung, jejak kegilaan muncul di matanya, aku akui kekuatanku tidak sebaik milikmu, tapi aku tidak akan pernah menyerah. Dia tidak lagi mengelak, melainkan menghadapi serangan Shadow Demon, melepaskan cahaya keemasannya, yang berubah menjadi cahaya keemasan dan menghantam tubuh Shadow Demon dengan keras. Ledakan. Dengan suara keras, tubuh Shadow Demon terkoyak oleh hantaman Lu Yun, berubah menjadi aliran energi hitam yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di udara. Haha, aku menang. Lu Yun tidak bisa menahan tawa saat melihat ini. Energi hitam sebenarnya mengembun di udara, membentuk 999 klon bayangan iblis, mengelilingi Lu Yun. Nak, kamu bahagia terlalu dini. 999 klon iblis bayangan berbicara pada saat yang sama, suara mereka dingin dan menggigit, seolah-olah mereka berasal dari neraka 9 meter. Tawa Lu Yun tiba-tiba berhenti, dan ekspresinya menjadi sangat serius. Bahkan pukulan penyelamat nyawanya terhalang. Lu Yun benar-benar tidak tahu bagaimana menghadapi iblis bayangan ini sekarang. Lu Yun sangat waspada, menunggu Shadow Demon melancarkan serangan. Namun, Shadow Demon tidak mengambil tindakan, malah dia tersenyum dan menatap Lu Yun sambil tersenyum. Tenang, aku tidak akan menyerangmu lagi, kata Shadow Demon sambil menyebarkan kekuatannya. Apa maksudmu? Lu Yun sedikit bingung. Saya tidak menyangka tingkat kultivasi Anda begitu buruk. Anda baru saja memasuki alam suci untuk pertama kalinya, tetapi kekuatan Anda begitu kuat sehingga Anda telah mencapai tingkat puncak alam suci. Dengan satu pukulan, tubuh saya hancur, terluka parah. Level ini, kamu lulus. 999 klon bayangan iblis melayang di kabut. Mereka tidak tertekan karena disakiti oleh Lu Yun. Namun, aku hanyalah penjaga tingkat pertama di sini. Pengakuanku bukanlah apa-apa. Orang-orang di belakang itu benar-benar akan membuatmu putus asa. Tentu saja, aku bukanlah sesuatu yang bisa kamu bunuh. Nak, menilai dari kekuatan yang telah kamu tunjukkan, bakat dan fondasi kultivasimu sangat kuat. Sayangnya, kekuatan magismu terlalu dangkal. Jika kamu bisa melalui beberapa kesabaran, kamu mungkin benar-benar memiliki harapan untuk mewarisi warisan dan harta sang master. Klon bayangan iblis menghilang dengan cepat seperti sekawanan burung gagak, dan suaranya datang dari jauh, terkadang jauh dan terkadang dekat. Lu Yun melihat klon bayangan iblis itu pergi dan diam-diam mengerutkan kening. Setelah klon bayangan iblis menghilang, Lu Yun tidak terburu-buru untuk pergi, sebaliknya, dia duduk bersila di tempat dan menggunakan keahliannya untuk memulihkan kekuatannya. Saya tidak menyangka level pertama ini akan begitu berbahaya. Jika saya tidak kuat secara fisik, saya akan dikonsumsi oleh klon iblis bayangan. Lu Yun diam-diam bersukacita di dalam hatinya, sambil juga memikirkan tentang apa kata klon bayangan iblis sebelum pergi. Kekuatan magisku terlalu dangkal, apakah ada yang salah dengan teknik yang aku praktikkan? Lu Yun bingung,
Tapi tidak bisa memikirkan alasannya. Apa yang dia kembangkan bisa dianggap yang terbaik. Melihat dunia ini, mereka semua adalah makhluk yang terkemuka. Lupakan saja, jangan pikirkan ini dulu. Yang lebih penting adalah mencari jalan keluar dari tempat hantu ini secepatnya. Lu Yun menggelengkan kepalanya, mengesampingkan pikiran yang mengganggu, berdiri dan terus bergerak maju. Ruang berkabut ini sangat luas dan tidak terbatas. Lu Yun berjalan sepanjang hari, namun masih ada kabut putih luas di depannya, seolah tidak akan pernah berakhir. Seberapa besar tempat sialan ini? Kenapa belum selesai? Lu Yun kesal dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Pada saat ini, kabut di depan tiba-tiba melonjak, dan daratan besar terlihat samar-samar melayang di udara. Lu Yun merasa senang dan dengan cepat mempercepat langkahnya menuju daratan. Semakin dekat jaraknya, garis tanah menjadi semakin jelas. Ini adalah benua yang sangat luas, luasnya beberapa kali lebih besar dari planet Lu Yun sebelumnya. Di tengah benua, sebuah istana megah berdiri di sana, menjulang tinggi ke awan, seperti pilar raksasa yang menopang langit seluruh dunia. Dinding istana diukir dengan berbagai pola binatang aneh yang tampak hidup, seolah-olah akan hidup kapan saja. Apakah istana ini adalah pusat dari ruangan ini? Lu Yun menebak dalam benaknya dan menatap istana dengan mata menyala-nyala. Dia membuka matanya dan ingin melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam istana, tetapi menemukan bahwa penglihatannya tidak dapat menembus dinding istana sama sekali. Dia hanya bisa melihat samar-samar sosok samar-samar duduk bersila di kedalaman istana-istana. Apakah ada orang? Hati Lu Yun bergetar dan dia menjadi lebih berhati-hati. Dia melambat dan terbang perlahan menuju istana. Semakin dekat dia ke istana, Lu Yun semakin merasa tidak nyaman, seolah-olah ada tekanan tak terlihat yang menyelimutinya, membuatnya sulit bernapas. Saya khawatir orang-orang di istana ini tidak terlalu baik. Lu Yun menarik napas dalam-dalam, menekan kegelisahan di hatinya, dan terus terbang menuju istana. Sesampainya di depan istana, Lu Yun tidak terburu-buru masuk, melainkan berhenti dan mengamati keadaan sekitarnya dengan cermat. Gerbang keraton ditutup rapat tanpa ada batasan atau formasi apapun, seolah menyambut siapapun yang datang. Misterius, Lu Yun mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk membuka pintu istana. Ledakan, saat pintu terbuka, niat membunuh yang ganas mengalir ke arahnya, seperti pisau tajam yang tak terlihat, menusuk alis Lu Yun. Mendengus, Lu Yun mendengus dingin, mundur dengan kasar, dan pada saat yang sama menggunakan kuali alam semesta 9 putaran untuk melindungi seluruh tubuhnya. Dentang, suara emas dan besi berbenturan, dan niat membunuh yang dahsyat menghantam kuali alam semesta 9 putaran, menimbulkan riak, namun tidak mampu menembus pertahanan kuali alam semesta 9 putaran. Siapa itu? Beraninya kamu masuk ke tempat ini tanpa izin. Suara dingin datang dari dalam istana, penuh niat membunuh. Lu Yun melihat dengan penuh perhatian dan melihat sesosok tubuh perlahan berjalan keluar dari dalam istana. Sosok itu berpakaian putih, dengan sosok ramping dan wajah tampan, namun wajahnya sedikit pucat, dan ada sedikit rasa lelah dan kesuraman di alisnya. Siapa kamu? Kenapa kamu menyerangku? Lu Yun bertanya dengan suara yang dalam, sambil diam-diam menilai orang lain. Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di sini? Pria berbaju putih tidak menjawab pertanyaan Lu Yun, melainkan bertanya. Saya di sini untuk menerima warisan, siapa Anda? Pewaris. Pria berbaju putih itu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak seolah-olah dia baru saja mendengar lelucon lucu, hanya kamu yang layak menjadi pewaris Tuan. Siapa kamu? Lu Yun sangat marah dan bertanya dengan tegas. Cahaya dingin melintas di mata pria berkulit putih, dan dia berkata dengan dingin, saya adalah Master Pedang Suantian. Master Pedang Suantian. Lu Yun terkejut, dan informasi tentang Master Pedang Suantian dengan cepat terlintas di benaknya. Master Pedang Suantian adalah orang kuat tak tertandingi yang mendominasi dunia ribuan tahun yang lalu. Budidayanya ada di seluruh dunia, dan dia tidak ada bandingannya di dunia. Kemudian, Master Pedang Suantian tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Beberapa mengatakan bahwa dia jatuh, sementara yang lain mengatakan bahwa dia naik ke dunia atas. Singkatnya, ada banyak legenda tentang dia, tetapi sulit untuk mengatakan apakah itu benar atau salah. Lu Yun tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan Master Pedang Suantian yang legendaris di ruang ini. Apakah kamu benar-benar Master Pedang Suantian? Lu Yun bertanya dengan tidak percaya. Apa? Kelihatannya tidak seperti itu. Master Pedang Suantian mendengus dingin, dan tekanan kuat terpancar darinya, sangat menindas Lu Yun hingga dia tidak bisa bernapas. Bukan seperti itu, tidak sama sekali. Lu Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu tidak memiliki aura pria kuat yang tiada taraf. Sebaliknya, kamu terlihat seperti pria malang yang telah terperangkap tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun. Apa katamu? Master Pedang Suantian sangat marah, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, kamu mencari kematian. Apa? Kamu sangat marah karena apa yang aku katakan? Lu Yun tidak takut sama sekali dan mencibir, sungguh menyedihkan bahwa Master Pedang Suantian yang bermartabat telah direduksi menjadi seperti itu. Nak, kamu sedang mencari kematian. Master Pedang Suantian meraung dengan marah dan menamparkan Lu Yun dengan telapak tangannya. Ledakan, kekuatan telapak tangan yang menakutkan datang seperti kekuatan yang luar biasa, dan Lu Yun merasa seolah-olah dia berada dalam badai yang dahsyat dan bisa hancur berkeping-keping kapan saja. Sialan, bagaimana Master Pedang Suantian ini bisa begitu kuat? Lu Yun merasa ngeri dan dengan cepat menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan.
Bang! Dengan suara yang keras, tubuh Lu Yun pingsan, dan akhirnya dia berhasil menstabilkan tubuhnya. Dengan kekuatan kecil ini, kamu berani menantangku. Master Pedang Xuantian menunjukkan sosoknya, muncul di depan Lu Yun dalam sekejap, dan menamparnya dengan telapak tangan lainnya. Tunggu sebentar, Senior Xuantian, saya benar-benar pewaris yang datang ke sini untuk persidangan. Jika Anda tidak percaya, lihat saja. Lu Yun buru-buru mengeluarkan kuali alam semesta 9 putaran dan melayangkannya di atasnya kepala. Berdengung. Begitu kuali alam semesta 9 putaran keluar, ia segera mengeluarkan tekanan yang sangat besar dan tak terbatas, dan seluruh istana bergetar. Wajah Master Pedang Xuantian berubah drastis, dan matanya penuh dengan keterkejutan. Ini. Dia menatap kuali alam semesta 9 putaran, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Kuali alam semesta yang berputar 9. Ini benar-benar kuali alam semesta yang berputar 9. Master Pedang Xuantian begitu bersemangat hingga seluruh tubuhnya gemetar, dan matanya bersinar dengan cahaya fanatik. Kamu, bagaimana kamu memiliki Qian Kunding? Dia memandang Lu Yun dan suaranya bergetar. Apakah kamu benar-benar penerus majikan? Master Pedang Xuantian memandang Lu Yun, matanya dipenuhi dengan ekspresi kompleks. Dijamin akan diganti jika palsu. Lu Yun berkata enteng. Haha, oke, akhirnya aku menunggumu. Maaf, teman kecil, barusan aku mengira kamu adalah iblis bayangan yang menyamar, di sini untuk menipuku, tapi sekarang kamu bisa mengeluarkan kuali semesta 9 putaran, aku percaya padamu. Karena meskipun Shadow Demon dapat menyamarkan aura dan warisannya, sangatlah mustahil untuk menyamarkan kuali alam semesta 9 putaran, karena kuali alam semesta 9 putaran adalah harta pemiliknya. Master Pedang Xuantian tertawa dan berkata, karena tidak ada satupun pewaris sebelumnya yang bisa melewati level Shadow Demon. Hanya Shadow Demon yang sering berpura-pura menjadi pewaris untuk mengujinya, jadi dia sangat waspada. Tetapi ketika Lu Yun mengeluarkan kuali alam semesta 9 putaran, dia sepenuhnya percaya pada identitas Lu Yun, karena kuali alam semesta 9 putaran tidak mungkin dipalsukan. Ini juga membuktikan bahwa Lu Yun bukanlah Shadow Demon yang menyamar. Xuantian memberi penghormatan kepada pewarisnya. Aku ingin tahu apa yang dia sebut sebagai pewaris. Master Pedang Xuantian menenangkan auranya dan berbicara kepada Lu Yun dengan hormat. Apa? Lu Yun langsung tertegun dan menatap Master Pedang Xuantian dengan ekspresi bingung. Senior, kamu tidak harus seperti ini, panggil saja aku Lu Yun. Lu Yun menjadi tenang untuk waktu yang lama sebelum dia sadar dan berbicara dengan Master Pedang Xuantian. Tidak. Dengan statusmu sebagai penerus dan kekuatanmu saat ini, kamu jauh di atasku. Kamu bahkan lulus ujian pertama. Ini di luar jangkauanku. Namun, menurutku kamu keren dan ramah tamah, romantis dan tanpa hambatan. Jika kamu tidak keberatan, aku akan memanggilmu Yun Xiandi, kan? Master Pedang Xuantian adalah orang yang bebas dan sulit diatur, penuh kesetiaan. Identitas Lu Yun saat ini adalah pewaris tempat warisan ini, dan dia mengakui tuan dari tempat warisan ini sebagai tuannya. Namun, temperamen Lu Yun jauh berbeda dari yang dia bayangkan, dan dia sangat cocok dengannya, jadi dia dengan berani menyebut dirinya sebagai saudara Yun, yang tampaknya tidak terlalu membatasi. Haha, seharusnya begitu, tapi aku jauh lebih muda darimu. Mari kita bicarakan urusan kita sendiri. Aku akan memanggilmu saudara Tianjian saja. Lu Yun pernah mendengar nama Master Pedang Xuantian sebelumnya dan mengetahui asal-usulnya dengan sangat baik. Nama asli Master Pedang Xuantian adalah Tian Jianyi. Dia awalnya hanyalah seorang pengemis di dasar dunia kultivasi setelah mencapai puncak, dia menghilang dan semua orang mengira dia telah naik ke alam atas. Tapi yang tidak disangka Lu Yun adalah dia akan bertemu dengan Master Pedang Xuantian di sini, yang merupakan kejutan yang tidak terduga. Terlebih lagi, melihat Master Pedang Xuantian jauh lebih kuat dari apa yang dia dengar, sepertinya Master Pedang Xuantian tidak mengabaikan pelatihannya selama tahun-tahun ini. Haha, aku hampir lupa nama Tian Jianyi. Kamu bisa memanggilku kakak Xuan saja. Master Pedang Xuantian juga tertawa keras. Hahaha, gelar saudara Xuan ini terdengar menyenangkan di telingaku. Lu Yun tersenyum sepenuh hati dan menepuk bahu Master Pedang Xuantian. Master Pedang Xuantian tersenyum canggung dan menggaruk kepalanya. Rang Yun, biarkan saudara Xian tertawa. Aku telah terperangkap di sini selama ribuan tahun dan bertarung dengan iblis bayangan sialan itu begitu lama. Aku hampir lupa bertarung dengan siapapun. Bagaimana rasanya bergaul secara normal? Betapa tersinggungnya saya dengan mengambil tindakan sekarang. Saya masih berharap saudara baik saya Haihan akan melakukannya. Saya bisa mengerti apa yang dikatakan saudara Xuan. Lu Yun melambaikan tangannya dan terlihat serius, setelah terjebak di tempat neraka ini begitu lama, dia masih bisa tetap waras dan meningkatkan kekuatannya. Karakter saudara Xuan sungguh mengagumkan. Kata-kata Lu Yun bukanlah pujian, dia tahu bahwa tempat warisan ini tidak hanya akan menguji kekuatan tetapi juga karakternya. Jika dia bukan orang yang gigih, dia akan menjadi gila oleh tempat ini. Dan kemampuan Master Pedang Xuantian untuk melewati level pertama sudah cukup untuk membuktikan kekuatannya. Bagaimanapun, dia baru saja bertarung melawan Shadow Demon. Kekuatan Shadow Demon seharusnya dianggap berada di puncak Saint Realm. Namun, karena lingkungan khusus dari tempat warisan ini, dia dapat mengerahkan kekuatan yang melebihi Saint Realm orang yang lewat tidak bisa. Kekuatannya akan ditekan oleh lingkungan, dan kali ini secara alami akan menjadi tidak adil. Master Pedang Xuantian mampu melewati level pertama,
tidak peduli metode apa yang dia gunakan, itu mampu membuktikan kekuatannya. Pertarungan Lu Yun dengannya barusan juga menegaskan hal ini. Menurut informasi yang dia pelajari, Master Pedang Xuantian bahkan belum mencapai alam suci ketika dia menghilang. Paling-paling, dia hanya setengah langkah di bawah puncak alam kuasi Sein, yang dapat dianggap sebagai setengah langkah menuju alam suci. Alam suci. Tapi dia telah tinggal di tempat warisan ini selama ribuan tahun. Dia tidak hanya mencapai terobosan di dunia nyata, tapi dia juga telah ditempa oleh iblis bayangan selama ribuan tahun ilmu pedang. Lu Yun merasa bahwa dia sangat ahli dalam ilmu pedang. Beberapa pemahaman mungkin tidak sebaik yang dimiliki Master Pedang Xuantian. Hal ini berlaku dalam banyak hal. Energi manusia terbatas dan tidak mungkin mencakup semuanya. Meskipun Lu Yun memiliki banyak metode, metode tersebut tidak terlalu mendalam. Adapun Master Pedang Xuantian, dia telah mempelajari bidang ilmu pedang secara menyeluruh dan telah mencapai tingkat ekstrim dari dunia ini. Lu Yun tahu betul bahwa untuk mencapai level ini, dia tidak hanya membutuhkan pemahaman dan bakat terbaik, tetapi juga harus melakukan lebih banyak upaya daripada orang biasa. Hanya setelah melalui kesulitan yang tak terhitung dan keringat yang tak terhitung jumlahnya, Master Pedang Xuantian bisa datang sampai pada titik ini hari ini. Apakah kamu mengagumiku? Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya lagi dan berkata sambil tersenyum masam, pada awalnya, saya dikalahkan oleh Shadow Demon berkali-kali, tapi setelah saya menerobos ke alam suci, saya sangat yakin bahwa saya bisa melewati level berikutnya, atau bahkan melewatinya. Tapi kemudian, aku dikalahkan oleh Shadow Demon lagi dan lagi, bahkan oleh klon Shadow Demon. Apa? Dikalahkan di tangan klon Shadow Demon? Lu Yun terkejut ketika mendengar ini, saya pernah bertemu dengan penjaga dewa bayangan itu sebelumnya, tetapi mereka hanya memiliki kekuatan puncak semu. Saudara Xuan telah menerobos alam suci pada saat itu, bagaimana dia bisa dikalahkan? Oleh klon-klon ini, mungkinkah aku termasuk di antara mereka? Sekarang, kekuatan Master Pedang Xuantian tidak hanya mencapai puncak alam suci, tetapi juga karena latihan pedangnya, kekuatannya tidak boleh lebih lemah dari iblis bayangan dari level sebelumnya. Menurut pemahaman Lu Yun sendiri, kekuatan iblis bayangan harus ditingkatkan secara fleksibel sesuai dengan tingkat budidaya penyusup. Itu tidak akan sepenuhnya membuat penyusup putus asa, tetapi dapat dengan mudah menekan penyusup melalui level tersebut. Jika tidak, dengan kekuatan Master Pedang Xuantian ketika dia menghilang, mustahil untuk menembus level kedua. Namun, ini hanya tebakan Lu Yun sendiri. Lu Yun sendiri belum sepenuhnya memahami aturan tempat warisan ini, dan dia tidak tahu bagaimana Master Pedang Xuantian melewati level pertama. Dilihat dari perkataan Master Pedang Xuantian, tingkat kedua dari tanah warisan ini mungkin tidak mudah untuk dilewati. Aduh, saudaraku sayang, aku tidak tahu apa-apa. Master Pedang Xuantian menghela nafas, terlihat sedikit kesepian, jika aku memiliki kesempatan di masa depan, perlahan-lahan aku akan menjelaskannya kepada saudaraku tersayang. Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya, tidak mau mengingat kejadian masa lalu ini. Jelas sekali, kejadian masa lalu ini juga sulit baginya. Ngomong-ngomong, saudaraku, bagaimana kamu bisa memasuki tempat warisan ini? Master Pedang Xuantian bertanya dengan rasa ingin tahu, meskipun kamu telah memperoleh kuali alam semesta 9 putaran, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memasuki tempat warisan ini. Mudah. Ceritanya panjang, Lu Yun tersenyum pahit. Dia nyaris lolos dari kematian dalam perjalanannya. Dalam hal ini, saudaraku sayang, tidak perlu terburu-buru melewati penghalang. Lebih baik beristirahat di sini selama beberapa hari dan menunggu sampai kondisinya disesuaikan. Hanya yang kuinginkan, Lu Yun mengangguk. Dia benar-benar butuh istirahat yang baik sekarang, dan dia juga ingin tahu lebih banyak tentang tempat warisan ini dan Shadow Demon. Lu Yun berkata, saudara Xuan, kita tidak mengenal satu sama lain hari ini kecuali kita bertengkar, dan kita merasa seperti teman lama pada pandangan pertama. Mengapa kita tidak minum anggur dulu dan mengobrol perlahan? Karena itu, Lu Yun mengeluarkan 2 botol anggur dari cincin penyimpanan dan menyerahkan 1 botol kepada Master Pedang Xuantian. Anggur yang enak. Master Pedang Xuantian mengambil toples anggur dan membuka segel lumpur. Aroma anggur yang kuat tiba-tiba menghantam lubang hidungnya, dan dia tidak bisa tidak mengaguminya. Lu Yun tersenyum dan berkata, ini minuman suci yang saya dapatkan secara kebetulan. Rasanya cukup enak. Saudara Xuan, cobalah. Seorang suci sedang mabuk. Setelah mendengar ini, mata guru Xuantian tiba-tiba melebar dan dia memandang Lu Yun dengan tidak percaya. Ini adalah anggur legendaris. Dikatakan bahwa hanya orang kuat di alam suci yang dapat menyeduhnya, setetesnya mengandung aura langit dan bumi yang kaya. Aku tidak menyangka kamu akan mendapatkan hal sebaik itu. Lu Yun tersenyum tipis dan berkata, itu hanya kebetulan. Saudara Xuan seharusnya tidak terkejut. Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya dengan emosi dan berkata, Xiao Lu, sepertinya perjalananmu tidak mudah. Untuk bisa membuat orang suci mabuk, pengalamanmu pasti luar biasa. Lu Yun tidak berkata apa-apa, dia hanya mengangkat toples anggur dan memberi isyarat kepada guru Xuantian untuk minum. Keduanya minum dan mengobrol. Master Pedang Xuantian juga mengetahui pengalamannya selama ini dari Lu Yun. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas atas keberuntungan Lu Yun, tapi dia juga mengagumi kekuatan dan keberaniannya. Setelah beberapa pertukaran, Master Pedang Xuantian dan Lu Yun sama-sama memiliki pemahaman umum tentang apa yang dialami satu sama lain. Pengalaman Master Pedang Xuantian relatif sederhana, bahkan membosankan. Lu Yun telah memahami pengalaman sebelumnya, dan pengalaman selanjutnya adalah untuk mencari terobosan ke alam yang lebih tinggi,
dia memasuki reruntuhan Kunlun untuk mencari peluang, dan kemudian secara kebetulan, dia secara tidak sengaja terlibat dalam hal ini tanah warisan. Saya bertemu dengan klon iblis bayangan dan mulai melewati level tersebut secara pasif. Ketika dia pertama kali masuk, seperti dugaan Lu Yun, klon bayangan iblis di tingkat pertama tidak terlalu kuat. Selain itu, dunia ini diciptakan oleh para senior khusus untuk memilih dan mengasah pewaris. Dia menipu orang untuk membunuh mereka, sehingga Master Pedang Xuantian mampu bertahan, dan bahkan berhasil menembus dunia pada akhirnya. Di tempat warisan ini, jalan lain telah ditolak dan ditekan. Kecuali pedang, tidak ada jalan lain yang dapat digunakan, meskipun itu adalah jalan yang lengkap. Ini bukanlah hal yang baik bagi mereka yang berlatih jalan lain, namun bagi mereka yang berlatih ilmu pedang, tempat ini bisa disebut sebagai tanah suci untuk bercocok tanam. Master Pedang Xuantian menarik napas dalam-dalam, tersenyum pahit dan berkata, saya malu untuk mengatakan bahwa saya telah terperangkap di tempat warisan ini selama ribuan tahun. Tempat hantu ini menekan jalan lain. Jika kita tidak berlatih ilmu pedang, saya akan melakukannya, takut kita bahkan tidak menjadi yang pertama, aku bahkan tidak bisa melewatinya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya, namun, ini bisa dianggap sebagai berkah tersembunyi. Ini memungkinkan saya untuk meninggalkan pikiran-pikiran yang mengganggu dan berkonsentrasi pada studi ilmu pedang, sehingga ilmu pedang saya dapat berkembang pesat. Dunia ini, bagi saya, benar-benar tempat yang unik. Tempat yang bagus untuk berlatih. Lu Yun berpikir sejenak dan mengerti sedikit. Jadi, orang yang membuka tempat warisan ini mungkin telah mencapai tingkat pencapaian ilmu pedang yang tak terbayangkan. Diam-diam saya terkejut bahwa saya dapat menciptakan dunia yang mandiri dan menekan jalan lain, sehingga hanya jalur pedang yang ada. Saya khawatir hanya makhluk legendaris yang dapat melakukan ini dengan keterampilan seperti itu. Saudara Xuan, apakah dia tahu siapa orang terkuat yang menciptakan tempat warisan ini? Apa identitas dan asal-usulnya? Lu Yun mau tidak mau bertanya karena penasaran. Meskipun dia memiliki kuali alam semesta 9 putaran, Senior Killing tidak pernah memberitahunya informasi apapun tentang senior ini. Master Pedang Xuantian menggelengkan kepalanya, sedikit kebingungan muncul di matanya, kami terjebak di sini dan tidak tahu apa-apa tentang dunia luar. Saya belum pernah bertemu dengan senior yang membuka tempat warisan ini, dan saya hanya sesekali belajar dari Shadow Demon Clone tersebut hanya mendengar beberapa kata, dan hanya mengetahui bahwa tempat ini dipilih secara khusus olehnya untuk menemukan pewarisnya. Hanya mereka yang memiliki kuali semesta 9 putaran yang merupakan pewaris sebenarnya, dan semua orang hanyalah pengganggu. Lu Yun mengangguk dan tidak melanjutkan bertanya. Menurut apa yang dikatakan Senior Killing, senior itu sudah meninggal entah berapa tahun, hanya menyisakan tempat warisan ini. Mari kita tidak membicarakannya lagi, Saudara Lu Yunxian, apa yang telah kamu alami selama ini? Biarkan aku memberitahumu dan itu akan membuka mataku. Master Pedang Xuantian tersenyum dengan berani dan mengganti topik pembicaraan. Lu Yun kemudian menceritakan secara detail pengalamannya dari awal kultivasinya, hingga memperoleh kuali alam semesta 9 putaran, hingga bagaimana ia memasuki reruntuhan Kunlun, bagaimana ia secara tidak sengaja memasuki tempat warisan ini, dan pengalamannya sepanjang perjalanan. Mendesis. Setelah mendengar ini, Master Pedang Xuantian tidak bisa menahan nafas dan menatap Lu Yun dengan mata terbelalak, seolah sedang melihat monster. Saudara Lu Yunxian, pengalaman Anda sungguh luar biasa. Saya telah hidup selama ribuan tahun, dan saya mungkin tidak melihat sebanyak yang Anda alami dalam perjalanan ini. Lu Yun tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa. Ngomong-ngomong, Saudara Lu Yunxian, kamu mengatakan bahwa karena senior sedang memilih penerusnya, apakah kita punya kesempatan untuk pergi dari sini? Master Pedang Xuantian sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu, dan bertanya dengan cepat, dengan sedikit harapan di dalamnya nada. Menurutku seharusnya begitu. Lu Yun merenung sejenak, karena senior itu telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuka tempat warisan ini, dia tidak boleh mencoba membunuh kita semua. Karena dia bermaksud memilih pewarisnya, dia harus melakukannya. Ini akan memberi kita secercah harapan. Secercah harapan. Master Pedang Xuantian bergumam pada dirinya sendiri, secercah harapan muncul di matanya. Namun, mungkin tidak mudah menemukan secercah harapan ini. Lu Yun menggelengkan kepalanya, nadanya agak berat. Ya, saya bahkan berhasil melewati level pertama, tetapi dikalahkan di level kedua. Pada akhirnya, saya mengakui senior itu sebagai tuan saya, dan saya mampu bertahan sampai sekarang. Lu Yunxian saudaraku, kamu sangat berbakat dan jauh lebih kuat dariku. Harapanku untuk keluar sekarang ada padamu. Saudara Xuan serius, saya hanya lebih beruntung. Lu Yun berkata dengan rendah hati, dan kemudian dia sepertinya mengingat sesuatu dan bertanya, ngomong-ngomong, Saudara Xuan, pernahkah kamu mendengar tentang kekuatan pikiran? Kekuatan psikis. Master Pedang Xuantian tertegun sejenak, dan kemudian matanya berbinar seolah memikirkan sesuatu. Maksudmu, ukiran batu pada tablet pedang di luar istana. Ukiran batu prasasti pedang. Lu Yun bertanya dengan ragu. Benar, itu adalah batu prasasti pedang. Master Pedang Xuantian menjelaskan, ini mencatat metode kultivasi yang disebut kekuatan pikiran. Alasan mengapa saya dapat meningkatkan kultivasi saya dalam waktu singkat adalah berkat teknik ini. Petik 2. Oh, Lu Yun tiba-tiba menjadi tertarik, aku ingin tahu apa yang ajaib dari kekuatan pikiran ini. Kekuatan pikiran ini setidaknya bersifat magis.
Ia tidak dikembangkan seperti energi sejati, tetapi berasal dari roh dan menggunakan kekuatan spiritual untuk berkomunikasi dengan langit dan bumi untuk membentuk kekuatan khusus. Master Pedang Xuantian menjelaskan, meskipun batu itu tulisan di tablet pedang hanyalah metode tingkat pemula, yang hanya dapat dipraktikkan hingga telekinesis tingkat pertama, ini sangat membantu peningkatan kekuatan saya. Mengapa saya bisa mencapai tingkat kultivasi ini begitu cepat? Sebagian besar alasannya adalah berkat metode penanaman pikiran pada tablet pedang. Saya tidak percaya ada cara kultivasi yang begitu cemerlang di dunia ini. Saya membutuhkan waktu 1000 tahun untuk berkultivasi hingga telekinesis tingkat pertama, tetapi menilai dari apa yang telah saya peroleh, semuanya sepadan. Jadi begitu, hati Lu Yun tergerak. Telepati ini terdengar agak mirip dengan penyatuan besar ilmu pedang. Saudara Lu Yun, kamu sangat berbakat. Kamu jauh lebih kuat dariku. Aku yakin kamu akan mampu mengembangkan kekuatan telekinesis ini lebih cepat dan lebih mudah dariku. Master Pedang Xuantian memandang Lu Yun dengan penuh harap, seolah-olah dia melihat harapan. Aku akan mencoba yang terbaik. Lu Yun mengangguk, sudah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia akan pergi dan melihat tablet pedang itu terlebih dahulu. Oke. Master Pedang Xuantian mengucapkan 3 kata, oke, dengan penuh semangat. Saudara Lu Yunxian, ayo berangkat sekarang. Setelah mengatakan itu, dia tidak sabar untuk berdiri, menarik Lu Yun dan mulai berjalan keluar.